Eucaliptus Costa. Eucaliptus Costa. Saudara-saudara terkasih, dengan hormat diundang berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan agama, suku, budaya, bahasa. Kita memenuhi dan kita berdiri untuk menyanyikan satu nusa, satu bangsa. Kita nyanyikan dengan semangat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, seruan ungkapan ini merupakan syukur yang diucapkan oleh malaikat, yang diikuti oleh para tentara surgawi ketika menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menjaga, yang sedang menggembalakan domba mereka di padang. Para gembala
yang sederhana. Orang-orang yang malas beribadah, orang-orang yang malas berdoa, para gembala sering juga dipersalahkan dan dimarahi oleh masyarakat. Karena apa? Karena gembalaannya memakan tanaman-tanaman di sekitarnya. Maka nasib para gembala selalu dimarah dan diledakkan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa bahwa hati para gembala adalah hati yang bersih dan hati yang tulus. Para gembala diperkenankan menjadi saksi peristiwa agung, peristiwa mulia kelahiran Yesus. Yesus yang lahir justru disambut, diberitakan kelahiran kepada para gembala yang dianggap pendosa, yang dianggap menjadi sumber masalah sosial dalam masyarakat dan jauh dari Allah. Yesus yang lahir itu tidak disambut, tidak diberitakan kepada pemuka agama seperti kita ini, tidak diwartakan kepada ahli Taurat, tidak disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, dan juga pengusaha. Mungkin juga waktu itu tidak diwartakan kepada uskup, tidak diwartakan kepada guru-guru agama, penyuluh. Tapi apa yang terjadi? Sukacita kelahiran Yesus itu diwartakan dengan sukacita kepada para gembala. Pujian para malaikat yang disampaikan kepada para gembala mewartakan bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang mengimaninya, yang menerimanya. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang mau dikatakan di sana? Hari ini, saat ini, sekarang ini, dalam realitas hidup kita sebagai uskup, sebagai pendeta, sebagai guru agama, sebagai penyuluh, dan lain sebagainya, realitas Allah hadir dan lahir di hati kita dan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, malaikat memuji Allah karena kelahiran sang bayi istimewa, terbungkus oleh kain lampin dan terbaring dalam palungan. Bayi yang terbaring dalam kemiskinan palungan ini akan menjadi kekuatan besar untuk seluruh bangsa, karena dia adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, dan kelahirannya juga disambut oleh 3 raja Majus dari timur yang mewakili semua yang bukan orang Yahudi. Jadi 3 raja dari timur itu mewakili kita semua yang bukan Yahudi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita merayakan Natal ini seolah-olah kalau kita lihat peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, sebenarnya bukan gegap gempita, bukan sukacita dengan gemerlapan lampu, dengan hiasan-hiasan yang sedemikian. Tapi lihat, Yesus lahir dalam kesunyian, Yesus lahir dalam kegelapan, Yesus lahir tanpa pernak-pernik Natal. Tapi Yesus lahir di kandang domba, dalam kemiskinan, dalam kekosongan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita merasakan bahwa Yesus itu lahir dalam suasana keadaan kita dan realitas kita sebagaimana kita dalam tugas kita masing-masing. Bintang menuntun mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa kota Betlehemlah tempat Mesias lahir. Ketika mereka menemukan kanak-kanak Yesus
dibungkus dalam lampin terbaring, di palungan bersama Maria dan Yosef di sampingnya. Mereka mempersembahkan emas, mereka mempersembahkan kemenyan, mereka mempersembahkan mur, suatu persembahan yang hanya layak untuk raja dan untuk Allah. 3 jenis itu hanya layak dipersembahkan untuk raja dan untuk Allah. Saya tidak tahu kita semua, Bapak Ibu, ketika perayaan Natal kita mempersembahkan apa kepada Yesus yang lahir. Jangan-jangan kita mempersembahkan yang tidak pantas, yang tidak layak kepada bayi Yesus. Jangan-jangan kita mempersembahkan sisa-sisa kekayaan kita, sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Tapi 3 raja dari timur mempersembahkan apa yang berharga, apa yang termahal dalam hidupnya. Saya berharap bahwa kita yang ASN ini juga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan profesionalisme kita, dengan disiplin kita, dengan kemampuan kita untuk hadir di tengah umat dan masyarakat. Maka dialah penyelamat yang akan mendamaikan kita manusia dengan Bapa lewat kelahiran, sengsara, dan wafatnya. Maka pujian malaikat kepada Allah diikuti warta damai di bumi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, peristiwa Allah Putranya menjadi manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang luar biasa. Peristiwa inkarnasi adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat yang dialami dalam sejarah manusia. Karena lihat, Allah yang agung, Allah yang besar itu mau menjadi manusia seperti kita. Untuk apa? Sekali lagi, sabda menjadi manusia untuk mendamaikan kita dengan Allah, dan dengan demikian menyelamatkan kita. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus kita, anaknya, sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, realitas kita manusia adalah berdosa. Manusia dalam keadaan yang berseteru dengan sesama, bermusuhan dengan Allah. Manusia tidak mampu menebus dosanya sendiri, maka Allah mengorbankan putranya sendiri untuk menjadi manusia, dan sebagai manusia ilahi ia dapat menebus dosa manusia, menebus dosa kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari, damai di bumi terjadi ketika orang-orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, damai di bumi terjadi ketika orang-orang berkenan kepada Allah. Ketika orang-orang menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, di sana ada damai. Maka karena dosa, manusia telah ditebus, manusia telah didamaikan dengan Allah, sehingga manusia tidak hanya berdamai dengan Allah, tetapi juga berdamai dengan sesama yang realitasnya berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda bahasa dan daerah. Maka kehadiran agama adalah kehadiran damai. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi, kehadiran damai adalah kehadiran agama. Kehadiran agama adalah kehadiran damai.
kehadiran agar apa? Supaya menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiran agama itu menjaga martabat manusia supaya ditempatkan di tempat yang tinggi dan tidak direndahkan. Maka setiap agama, entah apapun agamanya, selalu membawa misi damai dan keselamatan. Sekali lagi, agama membawa misi damai dan keselamatan. Tuhan senantiasa menghendaki dan menginginkan kita untuk hidup damai sejahtera. Kita semua membutuhkan damai. Tidak ada seorang pun yang menginginkan konflik, saya kira. Tidak ada yang menginginkan permusuhan. Tidak ada yang menginginkan pertentangan, peperangan, pembunuhan, perselisihan, dan juga tidak ada yang menginginkan ada merusak satu dengan yang lain, menghina satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, atau terus hidup dalam ketegangan dan juga kemarahan dan saling menghujat. Saya kira agama tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah menekankan itu. Kita selalu diajarkan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai dan kesejukan itu. Inilah peristiwa kelahiran Yesus. Kalau hidup kita damai, saudara-saudari, akan mendatangkan sukacita. Sekali lagi, kalau hidup kita damai, akan mendatangkan sukacita, kegembiraan dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dari hati kita, pikiran kita, juga tingkah laku kita akan mengalirkan damai dan juga memancarkan sukacita dan kegembiraan yang dapat menularkan kebaikan itu kepada orang. Karena itu, mari kita menjunjung tinggi, menghidupi, merealisasikan secara komit dan konsisten moderasi beragama. Moderasi beragama adalah salah satu sarana untuk membangun hidup bersama dalam damai, di mana ada perbedaan, di mana ada pluralitas, di mana ada kemajemukan. Maka moderasi beragama ini sangat penting. Moderasi beragama sebagai sikap dan juga perilaku yang selalu pada posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama juga mengajak kita agar sikap beragama kita yang seimbang antara pengalaman agama kita sendiri dan juga penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda dengan kita. Maka cara pandang, sikap dan perilaku serta tindakan yang memecah belah komitmen kebangsaan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan moderasi beragama kita. Karena agama tidak mengajarkan dan menghendaki bentuk intoleransi, fanatisme, ekstremisme, dan fundamentalisme yang dapat membahayakan, merongrong kesatuan bangsa dan negara kita. Moderasi beragama mau mengajak kita semua untuk hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam moderasi beragama hendaknya kita meruntuhkan, melenyapkan sikap egoisme kita, sikap sombong kita, sikap merasa diri paling benar, menganggap kelompok kita paling dibenarkan. Tapi dalam bermoderasi beragama hendaknya cinta kasih harus lebih maju, harus lebih kuat, harus lebih utama, harus terdepan dalam menghayati
moderasi beragama itu. Maka cinta dalam bermoderasi akan mengalahkan segalanya. Cinta akan melampaui segala-galanya. Cinta melampaui perbedaan. Cinta meretas sekat-sekat. Cinta melalui batas-batas primordialisme dan sektarianisme. Cinta menuntut kita supaya kita menutupi jurang-jurang pemisah, jurang-jurang kebencian, jurang-jurang iri hati, dan juga dengki. Bermoderasi haruslah disatukan dengan kasih dan cinta. Tidak cukup hanya kata moderasi, tapi moderasi harus diikuti dengan kasih dan cinta. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mengatakan begini, dalam persaudaraan harus dibangun bukan dengan negosiasi, bukan dengan tawar-menawar, tetapi melakukan penghormatan terhadap budaya, terhadap tradisi, terhadap agama yang berbeda. Ini adalah momen terindah untuk saling mendengarkan. Inilah momen yang paling indah untuk saling menerima satu dengan yang lain dengan tulus ikhlas. Ini adalah momen kepastian bahwa damai tanpa saudara adalah dunia musuh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau masih ada pembunuhan, kalau masih ada pertikaian, kalau masih ada kekurangan banyak di masyarakat kita, yang pertama bertanggung jawab adalah kita semua. Uskup, para pendeta, para pastor, guru-guru agama, penyuluh. Maka mari sekali lagi kita menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat, pembawa damai itu di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat kita. Supaya apa? Bermoderasi beragama menjadi tanda kehadiran Allah dalam diri kita, supaya menjadi kemuliaan bagi Allah karena kita semua bersaudara satu dengan yang lain. Amin. Kita bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Orang-orang yang malas beribadah